disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala pilih kalian semuanya, kita semuanya menjadi calon-calon penghuni surga insya Allah. Jadi wanita-wanita yang kelak akan diizinkan Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Surga yang tanpa hisab insya Allah. Masuk surga tanpa diadab terlebih dahulu insya Allah. Masuk surga tanpa diitab, tanpa harus dipermalukan terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah kali pertama saya datang ke Dumai dan juga kali ketiga saya datang ke Riau. Ya. Saya bahagia bisa berjumpa dengan saudari-saudari saya di tempat ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dijadikan perjumpaan yang membawa kebaikan, perjumpaan yang membawa keberkahan, perjumpaan yang membuat kita mudah untuk menuju jalan surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan temanya, menjadi wanita yang dirindu surga, begitu ya? Baik. Jadi saya asumsikan bahwa semua yang hadir di tempat ini adalah wanita-wanita yang pengen masuk surga. Pastinya dong. Betul nggak? Kayaknya semua orang ya emang pengen pasti masuk surga kan? Mudah-mudahan Allah ijabah kita insyaallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau sebagai pemberhentian terakhir, hanya ada dua tempat itu aja, tidak ada tempat ketiganya sebagai pilihan. Surga sebagai tempat kembali bagi hamba-hambanya yang dia cinta, atau neraka sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang dia murka. Semoga Allah jadikan kita semuanya calon penghuni surga. Kita nggak akan tahan kalau Allah tidak masukkan kita ke dalam surga. Bukan karena kita nggak tahan untuk tidak mendapatkan kenikmatan, akan tetapi karena kalau nggak dimasukkan ke dalam surga, artinya kita akan masuk ke dalam neraka. Andai bisa kabur, andai bisa lari, akan tetapi akhirat tidak ada pernah tempat untuk berlari darinya. Semua dari kita akan dihadirkan di akhirat nanti. Semua dari kita pasti akan dihadirkan di akhirat nanti. Pilihannya, tempat terakhirnya adalah surga ataukah neraka. Kita nggak akan tahan untuk ada di neraka, karenanya kita memilih untuk dikembalikan menuju surga. Kita memilih untuk dikembalikan menuju surga. Tapi gimana caranya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita kalau datang ke akhirat itu datangnya hanya kepada Allah. Kalau kita meninggal dunia, kita tidak pergi kecuali kepada Allah. Maka penting bagi kita untuk memastikan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita sudah layak dipandang Allah dengan cintanya, sehingga dia kelak akan mengembalikan kita ke dalam surganya? Ataukah na'udzubillah min dzalik, kita menjadi orang-orang yang dia murka, sehingga kelak di hari akhirat kita akan sepenuhnya menderita. Gak ada yang memikirkan akhiratmu kalau bukan dirimu sendiri. Bu, suamimu tidak mungkin untuk bisa menyelamatkanmu di akhirat.
apalagi kalau dia sendiri tidak selamat. Kamu tidak bisa menggantungkan urusan akhiratmu kepada suamimu. Kamu juga tidak bisa menggantungkan urusan akhiratmu kepada anak-anakmu. Tenang dah, saya punya anak nih, rajin sholat. Jadi saya minta dia setiap waktu sholat, sholatnya 2 kali buat saya juga. Bisa begitu? Gak bisa. Kita memang gak bisa mengandalkan anak kita. Kita tidak bisa mengandalkan orang tua kita. Bapak saya seorang tuan guru. Saya tidak masalah, walaupun berbuat dosa pun tidak menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tidak bisa begitu. Tidak ada sesiapapun dapat menyelamatkan orang lain. La taziru waziratan wizra ukhra. Tidak ada sesiapapun dapat menanggung dosa orang lain. Yang dilakukan oleh seseorang, dia sendiri yang akan menanggungnya. Kecuali hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberi syafaat kepada orang lain, itu pun juga dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dia bisa memberikan syafaatnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, seperti para nabi, para wali dan seterusnya. Ibu mohon maaf untuk tidak foto ya Bu ya. Kalau sudah terlanjur tolong dihapus. Boleh Ibu? Makasih. Baik. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, lantas kalau kita ingin menjadi hamba-hambanya yang kelak di akhirat nanti Allah izinkan kita untuk masuk surga, apa yang harus kita lakukan? Saya coba bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang bercerita mengenai hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Sadaqallahul azim. Allah cerita, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, bersegeralah kalian menuju surga. Arduhas samawati wal ard, lebih luas daripada langit dan bumi. Allah persiapkan buat hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang yang bukan orang pelit, orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, fisarra, di saat dia dalam keadaan mudah, wadharra, bahkan di saat dia sendiri dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan emosi. Wal afina anin nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan dosa-dosa, mengerjakan keburukan atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah.
dan memohon ampun padanya, sebab tak ada yang mengampuni dosa selain walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak akan berketerusan mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa sedangkan mereka mengetahui hukumnya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Buat mereka ada balasan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Untuk mereka Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka pun kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Itulah seindah-indah balasan bagi orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Tuh, syarat masuk surga. Itu caranya biar jadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mau laki-laki mau perempuan, termasuk kita nih yang perempuan nih, dapat khitab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih tahu cara kalian biar masuk surga, ini dia. Ibu boleh nggak foto saya? Tolong dihapus ya Bu ya. Iya, saya ulangi kembali untuk tidak foto, tidak video. Nggak apa-apa ya, disimpan di hati aja, kan jauh lebih enak tuh daripada disimpan di HP teleponnya, begitu ya. Insya Allah ya, biar kita bisa saling merasa aman satu sama lain. Karena saya kalau keluar saya bercadar, jadi saya saat ini saya buka agar kita dapat bertatap muka, biar saya bisa melihat senyum indah dari semua teman-teman yang ada di sini, dan biar teman-teman yang ada di sini juga bisa melihat senyum saya yang cukup manis ini, gitu ya. Jadi boleh ya untuk tidak usah foto, tidak usah video. Setuju semua? Jangan lagi ya. Yang sudah terlanjur tadi mohon keikhlasannya untuk dihapus dengan segera. Baik. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah ketika menyebutkan persyaratan hamba-hambanya yang dirindukan surga, hamba-hambanya yang kelak Allah persiapkan untuknya surga, yang pertama Allah sebutkan persyaratannya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang ringan tangan untuk memberi kepada orang lain. Orang yang ringan tangan membantu orang lain, baik dirinya dalam keadaan mudah maupun dirinya dalam keadaan susah. Ini memang berat, sebab kebanyakan manusia itu cintanya kepada harta luar biasa. Surga terhalang untuk hamba-hamba Allah yang pelit dan susah berbagi, teman-teman. Karenanya kita minta kepada Allah, semoga Allah karuniakan untuk hati kita hati yang mudah berbagi, hati yang ringan dalam berderma, hati yang ringan untuk mengeluarkan apa yang kita punya. Habis sih gimana ya Ustazah ya, kayak berat banget mau sedekah. Memang luar biasa Bu, sedekah nih setannya lain saya rasa. Makanya sampai saya pernah dengar cerita dari guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dalam salah satu kajian beliau cerita, ada salah satu dari orang soleh, salah satu dari pengusaha soleh. Dia di kamar mandi teriak sama anaknya. Misalnya anaknya anggaplah namanya Salim. Salim dari kamar mandi. Anaknya karena tahu bapaknya di kamar mandi manggil-manggil, tergopoh-gopoh, takut ada apa nih bapaknya dari kamar mandi gitu. Iya bah, lebek bah. Abahnya bilang, nak tolong ambilkan uang abah di bawahnya baju, tumpukan baju sebelah kiri di lemari.
ambilkan di sana uang ada 700.000, kamu bawa uang tersebut keluar, tolong berikan kepada anak yatim di ujung jalan sebelah sana, ada janda tua di ujung jalan sebelah kiri. Disebutkan gitu beberapa orang, tolong kasihkan. Anaknya bilang lebek, bah. Anaknya kerjakan. Sampai kemudian waktu dia pulang, dia tanya sama ayahnya. Dia bilang, abah, kenapa sih abah nih dari kamar mandi perlu-perlunya nggak nunggu dulu gitu keluar dari kamar mandi? Mau sedekah sih sedekah, bah, tapi kenapa sampai terburu-buru begitu, sampai dari kamar mandi teriak begitu? Abahnya bilang, kamu nggak tahu kalau keluar kamar mandi setannya lain lagi. Ibu berasa nggak setannya itu? Kalau mau ngasih-ngasih ya bu ya, dari kita niat, ini kayaknya orang susah nih, saya mau ngasih dia 200.000. Itu kalau nggak ngasih-ngasih, terus mikir kayak begini, kayaknya saya juga perlu buat beli kerudungan yang baru, ya udah dah 100.000 aja. Itu kalau nggak segera dikeluarkan juga, ngelihat yang biru 50-an ribu gitu, kayaknya nggak perlu 100.000 deh, 50.000 juga cukup kayaknya. Itu kalau nggak cepet keluar juga tuh bu, tuh dari 50 bisa turun 20, ujung-ujungnya 10.000 juga. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya. Masya Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mudah memberi fis sarra, di saat mereka dalam keadaan mudah, bahkan wad dharra, di saat mereka dalam keadaan susah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan orang yang bisa memberi bahkan di saat dia sedang berada dalam keadaan susah, mereka itulah hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, menempati level tertinggi dari kedermawanan yang Allah puji mereka dalam Al-Quran. Alladzina yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka adalah orang-orang yang bisa memberi kepada orang lain meskipun diri mereka sendiri berada dalam keadaan kesulitan. Saudara sekalian, itu ayat Allah memuji. Ada sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, ceritanya gini nih. Jadi Nabi kedatangan tamu dari luar kota. Dia bilang, ya Rasulullah, saya datang dari kota Dumai misalnya gitu, saya nggak punya keluarga, wahai Rasul, saya musafir di tempat ini. Dan Nabi, oh baik kalau begitu, saya akan menjamumu sebagai tamuku. Nabi kirim sahabat nanyain ke rumah istri-istri Nabi Muhammad, punya apa mereka di rumahnya. Didatengin istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, mohon maaf, kami sedang tidak punya apa-apa di dalam rumah selain air putih saja. Datanglah ke rumah istri yang lain, 9 rumah istri Nabi Muhammad, semuanya waktu itu sedang tidak punya apa-apa selain air putih saja. Masya Allah, alangkah sangat sederhananya kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka ibu yang suka ngerasa saya kok hidupnya miskin terus ya, jangan sedih. Semiskin-miskinnya dirimu kalah sama cara miskinnya Nabi Muhammad SAW, sama cara hidup yang dipilih oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Meskipun
Kalau kita tuh kan kalau miskin biasanya karena terpaksa, padahal pengennya sih kaya, tapi ya dikasih miskin mau gimana lagi. Nah kalau Nabi Muhammad bedanya, inna ju'a alan nabi ikhtiyara. Katanya Sayyidah Aisyah mengatakan, sungguhnya laparnya keluarga Nabi, miskinnya keluarga Nabi adalah karena mereka sendiri atau Nabi Muhammad sendiri yang memilih untuk hidup dalam keadaan seperti itu. Nabi maunya memang hidup miskin. Jadi kalau kamu ngerasa kok hidup saya miskin terus ya, sepertinya kamu hidupnya sedang dimiripkan dengan hidupnya keluarga Nabi Muhammad. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah karuniakan padamu kesabaran. Jangan mengeluh saudariku sekalian, karena bahkan semiskin-miskinnya kamu, Nabi Muhammad dan keluarganya jauh lebih miskin daripada dirimu itu. Kamu pernah nggak di dapur nggak punya apa-apa selain air putih? Pernah? Nggak pernah. Saya rasa pasti tuh bawang ada, beras ada, betul? Telur ada, insyaallah. Sehingga sekalian, insyaallah, mudah-mudahan yang dikaruniai kemiskinan, Allah SWT karuniakan kepadamu kesabaran, sehingga kamu nanti di akhirat pantas untuk dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Sebab kamu menjadi salah satu yang didoakan Nabi kumpul bersama dengan Nabi Muhammad. Ada doanya Nabi begini bunyinya. Ini doa saya nggak berani untuk ikut doa dengan doa yang sama. Walaupun memang kita sebaiknya beribadah ikut sama ibadahnya Nabi Muhammad, tapi doa Nabi Muhammad yang ini saya nggak berani untuk melafalkannya, memintanya kepada Allah. Doanya Nabi gini nih, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di akhirat dalam keadaan miskin. Ada yang berani doa begitu? Hidupkan aku dalam keadaan miskin, kata Nabi, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di akhirat nanti dengan orang-orang miskin. Masya Allah. Cikgu sekalian yang saya muliakan, akhirnya karena semua keluarga Nabi Muhammad gak ada yang bisa menjamu, Nabi pun kemudian bertanya kepada sahabatnya, siapa nih yang mau jamu tamu saya ini? Ada seorang sahabat Ansor segera angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul, jadikan dia tamuku. Kata Nabi Muhammad, nanti waktunya makan malam pergilah ke rumah orang tersebut, dikasih tahu rumahnya. Lebih ya Rasulullah. Orang laki-laki ini, sahabat ini segera pulang ke rumah. Dia bilang kepada istrinya, dia bilang, hari ini kita dapat hadiah besar. Apa itu? Menjamu tamunya Nabi Muhammad SAW. Seorang tamu Nabi Muhammad kita jamu. Waduh, gimana nih bang? Kenapa gitu? Kita nggak punya apa-apa selain makanan yang sangat sedikit, yang cukupnya hanya untuk anak-anak kita aja. Ya jangankan buat tamu, buat mereka saja malam hari itu tuh nggak ada makanan. Makanannya sangat sedikit, cukup hanya untuk anak-anak aja. Buat suami istri itu pun juga nggak ada jatahnya gitu. Dia berkata kepada istrinya, amal aulad fa'allilihim. Kalau anak-anak kita kamu kelonin aja, tidurin aja, indung-indung tidurin sampai mereka lupa sama lapar. Terus kita nyuguhinnya gimana? Waktu itu belum turun ayat hijab, jadi kalau makan masih boleh bersama-sama laki perempuan. Tentu saja berjilbab semuanya ya, cuman maksudnya belum ada kewajiban untuk pisah tempat laki-laki dan perempuan. Katanya Nabi Muhammad katanya sahabat tersebut kepada istrinya, nanti kalau waktunya makan, makanan kita taruh di tengah, piring kita kasih 3,
Kamu juga ikutan makan, saya ikutan makan, tapi kita pura-pura makan aja. Dia lihat dong. Oh kalau gitu gini aja, kamu pura-pura matiin lampu sebelum kita makan, nanti gelap-gelapan makanannya kita taruh semuanya di piringnya tamu kita. Oh usul yang baik. Istrinya solehah. Saya nggak bisa bayangin istrinya perempuan zaman sekarang. Kayaknya ini termasuk jenis KDRT, kamu saya laporkan ke Polda. Tega-teganya makanan segitu-gitunya mau dikasih ke tamu, anak-anak disuruh tidurin biar nggak sempet berasa lapar. Astagfirullah. Jenis ayah macam apa kamu ini? Nah ini yang itu istrinya solehah, hasil didikan baginda Nabi besar Muhammad, hasil didikan Islam. Dia bilang lebih wasa'adik, baik suamiku, akan saya laksanakan. Jadi waktu tamunya datang, anak-anak udah pada tidur. Dia pun suguhkan makanan itu. Kemudian dia pura-pura benerin lampu, lampunya mati. Suaminya bilang, aduh kamu kelamaan, udah deh kita makan aja di sini. Sini kamu duduk samping saya, kita makan deh. Tamunya udah lapar nih, kesian. Oh maaf ya, gelap-gelapan. Iya nggak apa-apa. Diletakkanlah makanan tersebut di piring sang tamu. Tamu itu pun karena memang sedang sangat lapar, mereka pun makan. Suami istri ini pura-pura ngecap mulutnya, pura-pura kayak lagi makan juga gitu. Sehingga sekalian sampai tamunya udah kenyang, udah baca alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah, doa selesai makan dibaca, barulah sang istri pura-pura menghidupkan lampu, kemudian membereskan sisa-sisa piringnya yang padahal semua makanannya dimakan oleh tamu tersebut. Dan mereka tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang ikhlas. Istrinya nggak nulis status. Alhamdulillah, meskipun berat akhirnya bisa terlaksana juga. Ya Allah, ya Allah. Ini orang-orang nih, pada banyak ibu-ibu itu yang kayak begitu tuh. Saya nggak lagi bicara ibu-ibu di Dumai ya. Enggak, ibu di Dumai nggak kayak begitu. Nggak gitu berbeda. Masya Allah. Berhasil bisa tahajud di waktu malam, bikin status indahnya tahajud. Sambil di caption ada jamnya 03.30. Masya Allah. Bu, kenapa sih mau-maunya gitu? Ibadah kita nih udah dikit gitu ya, kita persembahkan buat orang lain mulu. Kamu pengen mendapatkan pengakuan dari orang terus. Tidakkah sebaiknya penting bagimu untuk mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah dirimu malu? Allah selama ini selalu kamu jadikan sebagai tempat penyimpanan dosa-dosamu. Tidakkah seharusnya kamu malu? Allah selama ini kamu jadikan sebagai rahasia, pemegang rahasia kesalahan-kesalahanmu. Akan tetapi setiap kali kamu berbuat kebaikan, kamu berharap semua orang di jagat maya, di jagat nyata semuanya tahu tentang kebaikan-kebaikanmu. Bukankah sebaiknya sekurangnya adil kamu jadikan Allah sebagai penyimpan dari dosa-dosamu juga, akan tetapi kamu jadikan Allah pun menyimpan segala kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala yang berhasil kamu kerjakan. Ya Allah,
Simpankanlah rahasia dosa-dosaku di sisimu, jangan pernah membukanya ya Allah, tidak di dunia apalagi di akhirat ya Allah. Dan simpankanlah pula pahala-pahalaku ya Allah, dan jangan buka itu di dunia, sebab aku ingin membukanya kelak di akhirat. Gitu. Saudara sekalian saya muliakan, nyumbang masjid tiap lewat, tiap diinget. Ini masjid nih nak, kalau mama nggak sumbang nih nggak berdiri nih. Dan mama nyumbang berapa banyak mah? Semen 5 sak. Disebut mulu. Masya Allah. Saudara sekalian, dia nggak cerita, tidak istrinya, tidak suaminya, tidak pula anak-anaknya. Tidak pula anak-anaknya bercerita gitu, semalam kita nggak makan nih, soalnya jatah makanannya sama mama dikasihin ke tamu. Nggak gitu juga, nggak ada yang cerita. Dan kita nggak akan tahu kisahnya kalau tidak karena Nabi Muhammad yang menceritakannya kepada mereka. Pagi-pagi hari Nabi Muhammad nyari orang ini, sahabat ini nih, dicari sama Nabi Muhammad, sahabat Ansar. Lebih ya Rasulullah, ketika dipanggil Nabi nanya, "Mada fa'altum ala dhaifil barihah?" Apa yang sudah kalian lakukan terhadap tamu saya tadi malam? Ini orang soleh nih ibu sekalian, ditanya kayak begitu, yang dipikirkan bukannya pahala atau kebaikannya, tapi malah justru kesalahannya. Dia bilang, "Kenapa Rasul? Saya salah ya Rasul, maaf Rasul. Saya sudah menjamu mereka wahai Rasul." Nabi mengulangi kembali pertanyaannya, "Mada fa'altum ala dhaifil barihah?" Apa yang sudah kalian lakukan terhadap tamu saya tadi malam? "Sudah kami jamu wahai Rasul, apakah ada yang salah?" Nabi mengulang kembali pertanyaannya, "Apa yang sudah kalian lakukan terhadap tamu saya tadi malam?" "Sudah kami jamu wahai Rasul, sudah kami jamu. Kiranya ada yang salah, maafkan kami wahai Rasulullah." Nabi Muhammad mengatakan, "Laqad a'jaba rabbukum min fi'latikumul barihah wa anzal ilaikumul ayah yutsla ila yaumil qiyamah." Allah kagum terhadap apa yang kalian lakukan tadi malam terhadap tamu saya, dan untuk itu Allah telah turunkan ayat Al-Quran yang akan terus dibaca sampai hari kiamat. Nabi membacakan firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah." Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan orang lain meskipun diri sendiri dalam keadaan kesusahan. Saudara sekalian, kalau kita nggak bisa mengerjakan di level yang tertinggi seperti itu, sekurangnya apa yang kamu punya jangan dinikmati sendirian, yang ada berbagilah, yang nggak ada nggak usah kepengen memilikinya. Itu tuh sebaik-baiknya cara kita terhadap urusan dunia. Yang nggak punya nggak usah dipengenin, yang dipunya jangan sendirian menikmati, berbagilah dengan yang lain. Insya Allah. Kalau kamu pengen jadi perempuan yang dirindukan surga, coba yuk lihat lemarinya, bajunya udah kebanyakan, sepatunya udah kebanyakan, sendalnya udah banyak. Betul Bu? Kerudung semua warna ada, merah aja loh ada macem-macem, marun, merah, merah pucia, merah Fanta, merah darah,
pink, baby pink. Insya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, yuk belajar untuk berbagi kepada orang lain. Bukan berarti kamu tidak boleh menikmati duniamu, silahkan, silahkan aja. Akan tetapi jangan dinikmati sendirian. Jangan dinikmati sendirian. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, seseorang yang tertidur di waktu malam dalam keadaan kekenyangan, tidur sampai dengan mengorok dalam keadaan kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, adalah seseorang yang telah kehilangan kunci surganya. Jangan sampai kamu menjadi orang yang seperti itu, tidak peduli kepada keadaan orang-orang di sekelilingmu. Insya Allah Allah anugerahkan kepada kita kedermawanan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu syarat masuk surga. Sebab Bu, al-karim garibun minal jannah, baidun minan nar. Orang yang dermawan jauh dari neraka, dekat dengan surga. Wa garibun minan nas, dan dekat juga sama manusia. Orang kalau dermawan tuh disenengin pasti sama orang lain, ya kan begitu ya. Sementara kalau orang pelit, udahlah nggak disenengin sama orang, nggak disenengin sama Allah, nggak disenengin sama surga, disenenginnya sama neraka. Itu makanya penting tuh. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kedermawanan hati, insya Allah, sehingga memudahkan kita untuk selalu ringan dalam berbagi. Amin ya rabbal alamin. Yunfikuna fis sarai wad dharra. Syarat kedua, jadi kalau kamu pengen jadi ahli surga, pengen jadi wanita yang dirindukan surga, syarat pertamanya dermawan. Sebab surga akan terhalang untuk orang yang pelit, bin afrit, bin bakhil, bin medit. Di sini bahasanya apa? Dengkut. Ya Allah. Oh, dedengkut. Mirip sama dedemit ya. Yunfikuna fis sarai wad dharra. Yang keduanya, teman-teman sekalian, orang yang surga rindu padanya, wal kadhiminal ghaib. Orang yang mampu menahan emosi. Enggak dikit-dikit tersulut, enggak dikit-dikit marah. Orang yang mudah marah itu agak susah nih buat jadi orang yang dirindukan surga. Yuk belajar, lihat diri sendiri. Tipe yang bagaimanakah dirimu? Mudah untuk menahan emosi atau malah justru mudah untuk emosi? Hatimu yang mana nih? Cepat tersulut emosinya atau justru menjadi orang-orang yang mudah mengendalikan emosi? Sebab Nabi ketika ketika menceritakan tentang ahli surga ini adalah orang-orang al-kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan kemarahan. Amarahnya mudah terkendalikan. Keren-keren nih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling jago dalam mengendalikan amarah. Kepada hal-hal yang mengenai diri beliau segera mampu untuk menahan amarahnya. Ada seseorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad lagi kumpul sama semua sahabat-sahabat, sama beberapa orang sahabat-sahabatnya di Mesir. Dia datang ngelengkahin orang-orang, kemudian dia pegang kerah baju Nabi Muhammad sambil bilang, "Ya Muhammad, iqdi daina." Wahai Muhammad, bayar cepat hutang kamu itu. Nabi digituin, sahabat nggak terima dong. Sayyidina Umar segera lepaskan
pedangnya, kemudian menghunuskannya ke leher orang itu. Rasul, kau perintahkan aku untuk membunuhnya, sekarang juga Rasulullah, saya akan membunuhnya. Nabi Muhammad bilang, bal ijlis ya Umar. Enggak gitu wahai Umar. Ijlis, sarungkanlah kembali pedangmu itu. Sayyidina Umar segera menyarungkan pedangnya, kemudian duduk. Kata Nabi Muhammad, idza aradta an ta'mur, kalau kamu memang mau memerintah, perintahkanlah dia untuk bagus dalam membayar hutang, perintahkanlah aku untuk bagus dalam membayar hutang. Perintahkan dia untuk bagus dalam menagih hutang, perintahkan aku untuk bagus dalam membayar hutang. Kata Nabi, hutangnya belum jatuh temponya, tapi karena kamu udah repot-repot datang kemari, saya bayarkan hutangmu saat ini juga, dan saya tambahkan kelebihannya. Masya Allah. Itu Nabi Muhammad, tidak mudah dibuat marah. Sedikit sekali. Bahkan ketika menghadapi orang-orang yang tidak beradab, bahkan ketika menghadapi orang-orang yang tidak beradab, tidak berakhlak dari umatnya, Nabi Muhammad tetap mampu untuk menahan emosinya. Datang seorang perempuan yang terkenal adabnya nggak baik. Ini ada nih, dari sejak zamannya Nabi nih, orang yang kalau ngomongnya tuh nggak pernah manis. Jadi kalau ngomong pahit, kalau nggak pahit asem, kalau nggak asem getir, kalau nggak getir pedes. Pokoknya tuh omongannya itu nggak enak gitu, sampai tetangganya kalau mau lewat nih ngelihat dulu dia ada apa enggak nih depan rumah. Kalau dia ada depan rumah, daripada dikomentarin, lebih baik muter aja dah, biar nggak kepapasan sama dia. Suka ada nih perempuan model begini nih, mudah-mudahan kita tidak termasuk diantaranya insya Allah. Nggak pinter jagain lisan, bu, perempuan nih nilainya banyak, amal lisannya juga. Ya, lisan kita menentukan keselamatan kita. Pandai-pandailah jaga lisan, pilih kalimat-kalimat baik yang keluar dari lisan kita. Orang ini nih datang di saat Nabi Muhammad lagi kumpul sama para sahabat. Dia datang aja, sahabatnya deg-degan. Waduh, ini perempuan ini datengin Nabi Muhammad mau ngapain nih? Mau ngapain? Bener aja bu, sesuai dengan yang diperkirakan. Perempuan itu datang di depan Nabi terus bilang kayak begini nih, ya Rasulullah, lakim nih iya, Nabi Muhammad lagi makan kurma bu. Dia bilang sama Nabi, Rasul, saya mau dong suapin kurmanya. Suapin katanya. Aisyah bukan, Fatimah bukan, cucu Nabi Muhammad gitu, Sayyidah Zainab bukan gitu. Minta disuapin kurma bu sama Nabi Muhammad. Masya Allah, ini kan sesuatu hal yang menyulut emosi nih. Nabi juga pantas kalau Nabi Muhammad emosi pada waktu itu. Beliau seorang nabi, beliau seorang yang sangat menjaga harga diri, nggak mau deket-deket dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tiba-tiba datang perempuan minta disuapin sama Nabi Muhammad. Tentu waktu itu belum turun ayat hijab. Sahabat udah pada marah semua, ya ampun nih orang, duh gimana sih nih, bikin malu kita aja nih. Tapi Nabi Muhammad senyum, beliau kemudian ngambil kurma, kasihin kepada perempuan tersebut. Perempuan itu masih minta lagi. Nih netizen julid nih, yang tidak mudah terpuaskan. Teman-teman sekalian saya muliakan, begitu Nabi Muhammad mau ngasih dia kurma, dia bilang, bukan yang itu Rasul, saya maunya kurmanya udah masuk ke mulutmu. Tapi kemampuan Nabi menahan emosi memang luar biasa. Beliau bahkan tidak kehilangan senyumnya. Masya Allah. Diambilnya kurma, dimasukkan sama Nabi Muhammad ke dalam mulut beliau. Kemudian Nabi Muhammad memberikannya kepada perempuan tersebut tanpa menyentuh kulitnya, tanpa menyentuh kulitnya.
Sehingga sekalian saya muliakan, perempuan itu bilang, makasih wahai Rasulullah. Dia pun keluar dari situ, dan subhanallah, sejak hari itu perempuan yang asalnya buruk ucapannya, dalam istilah sejarahnya itu dikatakan badiatul kalam, ucapannya itu jelek gitu, mulutnya pahit lah gitu kan. Sejak hari itu, sejak makan kurma yang sudah masuk ke mulut Nabi Muhammad, ucapannya selalu saja bagus. Mulai hari itu dia kalau bicara enak, kalau bertutur kata santun. Saya begitu habis dengar cerita ini, saya jadi mikir, ya Allah, coba saya hidup di zamannya Nabi, minta suapin juga, kayak enak banget, kepengen jadi baik ya. Masya Allah, Masya Allah. Yuk kita belajar nih, belajar dari kisah ini untuk mampu menahan emosi. Bu, terutamanya nih bu-ibu, saya bilangin nih, terutamanya kepada anak-anakmu bu. Kesian tuh anaknya. Saya tahu ibu-ibu nih pasti sayang sama anaknya, saya tahu. Tapi anakmu belum tentu tahu. Kenapa gitu? Caramu menyayangi tidak dengan cara yang semestinya. Katanya sayang sama anak, tapi kerjaannya Allah. Ini salah satu hal dari yang bisa membuat kita emosi. Kesabaranmu teruji ibu-ibu. Nggak apa-apa ya, semuanya adalah apa yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, terutama kepada anak-anak, saya yakin ibu pasti sayang sama anak-anaknya. Saya tahu kamu sayang sama anakmu, tapi anakmu belum tentu tahu. Kenapa gitu? Nah, kalau setiap kali ketemu kamu jewer anakmu, kamu pukul anakmu, kamu marahin anakmu, dari mana anak tahu kalau kamu menyayanginya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya sering ditanya sama para orang tua, Ustazah, apa tugas utama orang tua terhadap anaknya? Dengerin saya, ini jawaban saya. Apa tugas orang tua kepada anaknya? Menurut saya, tugas terpenting orang tua kepada anaknya adalah memperkenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada anak-anaknya lewat kasih sayangnya kepada mereka. Kenalkan kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah kepada anak-anakmu lewat kasih sayangmu kepada mereka. Tunjukkan kasih sayangmu kepada mereka. Jangankan kepada anak bu, ada seseorang datang kepada Nabi terus bilang, Rasul, saya sayang deh sama orang itu. Kata Nabi Muhammad, al-hikhu wa kallimuh. Kalau kamu memang sayang sama dia, kasih tahu sama dia, susuli dia, kasih tahu bahwa kamu sayang sama dia. Itu sama orang lain aja. Nabi Muhammad nyuruh kita kalau sayang sama orang bilang. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ibu-ibu kalau sayang sama suaminya bilang bu, bilang I love you bang, bilang. Nggak mau kayak begitu, giliran suaminya di I love you sama orang lain kamu marah. Saudaraku sekalian saya muliakan, nah kepada anak-anakmu apalagi terutamanya Nabi Muhammad, ibu-ibu saudaraku sekalian, adalah seseorang yang sangat menyayangi anak-anaknya dan menunjukkan hal itu kepada mereka. Nabi Muhammad itu sama cucunya, mereka bahkan bermain-main di atas punggung Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai Sayyidina Abbas yang memandang pemandangan tersebut, melihat Nabi Muhammad bermain kuda-kudaan bersama dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, bergiliran mereka menaiki punggung Nabi Muhammad alaihissalam,
mengatakan ni'mar raqib wal markub, ini adalah secakep-cakepnya yang nunggang, secakep-cakepnya yang ditunggangi. Teman-teman sekalian, kasih sayang kepada cucu, kasih sayang kepada anak. Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad, sampai dengan tuanya, sampai udah nikah, teman-teman. Sayyidah Fatimah udah nikah. Itu Nabi Muhammad setiap kali jumpa Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad akan peluk, kemudian akan mencium di antara dua keningnya, di tengah-tengahnya sini, dicium sama Nabi Muhammad alaihissalam. Bukan hanya lewat perlakuan, akan tetapi juga lewat ucapan. Nabi Muhammad mengatakan, Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku, membahagiakan hatiku semua yang membahagiakan hatinya, menyedihkan hatiku semua yang menyedihkan hatinya. Begitu katanya Nabi besar Muhammad alaihissalam. Siapa di antara kita yang berbicara dengan bahasa semanis itu kepada anak-anak kita? Saya tahu kamu menyayangi anak-anakmu, akan tetapi ada banyak di antara anak-anak kita yang tidak mengetahuinya, karena kamu selama ini hanya marah, ngomel kepada anak-anakmu. Tunjukkan kasih sayangmu kepada mereka. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah adalah hamba-hamba yang mampu menahan emosi. Jangan dulu anakmu mengerjakan hal-hal yang bodoh, anakmu mengerjakan hal-hal yang salah, jangan dipukul, jangan dicubit, jangan dijewer. Jangan, nanti nyesel. Ibu gak pernah nyesel apa kalau udah habis nyubit anaknya? Nyesel pasti. Ngelihat dia tidur gitu kan, ya ampun, maaf ya nak, maafin mama ya nak. Tapi kamu ngomong gitu kan anaknya gak tahu tidur. Pas bangun pagi kamu marahin lagi, minta maafnya pas lagi tidur lagi. Anak gak pernah tahu kalau kamu sayang padanya. Jangan pernah pukul anak, jangan pernah sakiti hatinya, jangan pernah ngomong hal-hal yang membuat kamu menyesal, membuat anak juga menyesal. Kesian. Saya menikah 20 tahun belum dikasih anak. Ibu-ibu sekalian, hal yang paling menyedihkan saya ketika saya melihat ibu-ibu marahin anak, mukul anak, itu rasanya ya Allah. Kamu harus tahu, anakmu meskipun lahir dari rahimmu, ia bukan milikmu, ia miliknya Allah. Kalau kamu sakiti anakmu, bukan hanya anak yang sakit, akan tetapi pemiliknya murka padamu. Ibu, kalau anak ibu ada orang lain mukul anak ibu, ibu terima apa enggak? Kamu suka mukul nih sama anak kamu, tapi kalau kamu lihat ada orang lain mukul anak kamu mau apa enggak? Enggak mau tuh. Padahal kamu sendiri suka mukul sama anak nih misalnya gitu ya. Melihat orang lain mukulin anak, sembarangan anak saya kok kamu pukulin. Nggak ada tuh saya rasa ibu-ibu misalnya gitu yang ketika ngelihat ada orang lain memukul anak dia, terus dia bilang, oh alhamdulillah kamu udah kerjain tugas saya, ya udah pukulin deh anak saya. Ada yang begitu? Nggak ada, saya yakin nggak ada. Ibu sekalian yang saya muliakan, kenapa kamu marah ketika ada orang lain memukul anakmu? Karena kamu bilang anak saya adalah milik saya. Kenapa kamu berani-berani memukulnya? Ibu, anakmu bukan milikmu, ia miliknya Allah. Kalau kamu memukulnya, Allah bisa sangat murka padamu. Allah pastinya akan berkata, kenapa kamu berani memukul anakmu? Padahal ia bukanlah milikku, ia bukanlah milikmu, ia adalah milikku. Jangan sakiti anak-anak. Kamu harus tahu juga, Bu, anak kamu itu walaupun ia lahir dari rahimmu, ia umat Nabi Muhammad.
Makanya kalau ada anak tuh datang kepada saya terus nangis gitu, berulang kali tuh. Ada seorang anak perempuan belasan tahun gitu, dia bilang sama saya, "Ustazah, orang tua saya tidak menginginkan saya. Orang tua saya tidak menginginkan saya. Saya ditaruhnya di rumah orang lain karena mereka tidak menginginkan kehadiran saya. Ibu saya nggak sayang sama saya, bapak saya juga nggak sayang sama saya. Saya dirawat sama orang lain, ustazah, yang juga tidak menyayangi saya." Dengan linangan air mata dia bercerita kepada saya lebih berlinang lagi. Saya bilang sama dia, "Nak, kamu harus tahu, meskipun kamu lahir dari rahim ibumu, kamu bukan milik ibumu itu. Meskipun kamu terlahir dari sperma ayahmu, akan tetapi kamu bukan miliknya. Kamu miliknya Allah. Ayah ibumu tidak menginginkanmu, kamu harus tahu Allah menginginkanmu. Meskipun orang tuamu tidak menginginkanmu, kamu harus tahu Nabi Muhammad sangat menginginkanmu sebagai umatnya. Kamu sangat disayang sama Nabi Muhammad SAW." Maka ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu nih sebagai orang tua mesti pinter-pinter nahan emosi menghadapi anak-anakmu. Dah, gak usah banyakkan marah, Bu. Ngelihat anak itu lucu aja, ibu ya. Ini saya sampaikan nih kepada ibu-ibu di Dumai nih. Besok-besok kalau ngelihat anak, ngelihat lucunya aja udah. Kamu buka rapot anakmu ada merahnya satu, senyumin aja, Bu, lucuin aja. "Bagus nak rapotmu, nak." "Apaan, Ma? Ada merahnya, Ma, satu, Ma." "Gak apa-apa, nak, kamu satu, Mama dulu 5. Sok-sokan mau marah rapot anaknya jelek. Ingat, rapotmu jauh lebih jelek dulu itu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang saya muliakan, pandai-pandailah menahan emosi. Pandai-pandailah menahan emosi, terutama kepada keluargamu sendiri. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, biar tidak banyak penyesalanmu, terutamanya terhadap keluargamu, agar tidak banyak penyesalanmu terhadap anak-anakmu, mudahkanlah untuk menahan emosimu kepada mereka, terutamanya lagi adalah kepada suami. Yuk, yang pada punya suami dengerin saya. Pandai-pandailah menahan emosi. Saya ingat dulu awal-awal saya nikah, kadang-kadang kami berantem, bertengkar. Nggak berantem ya, kalau berantem kayaknya kesannya tonjok-tonjokan, ada piring melayang gitu, enggak. Bertengkar karena berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Saya lulusan pesantren 12 tahun, berpindah-pindah pesantren, dan saya ketika menikah sama dia adalah ustazah. Saya mengajar fikih 4 madhab dalam bahasa Arab di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Teman-teman sekalian, saya menikah dengan seorang laki-laki, suami saya ini tidak pernah belajar di pondok pesantren, bahkan pesantren kilat sekalipun nggak pernah dia. Jadilah perbedaan latar belakang ini membuat ada banyak hal yang kami tidak sepakati, sehingga akhirnya bertengkarlah kami. Dia marah, saya pun juga lebih marah lagi. Dan saya pikir-pikir, sekarang nih belakangan saya pikir-pikir, kesian dia tuh ya dulu ya. Karena dia kalau marah, dia marah aja gitu. Sementara kalau saya marah, saya bawa dalil. Saya kan ustazah, marahnya ustazah kan tetap beda sama marahnya orang biasa ya kan. Saya bawa dalil gitu.
Ada ayat Qur'annya tuh, saya bilang. Ada hadisnya tuh. Wah, pokoknya saya bawa hadis, bawa ayat segala macem. Kesian sekali, pasti tuh kan hatinya tertekan sekali gitu ya. Udahlah dia kesel, tambah lagi dia takut. Masya Allah. Habisnya itu dia biasanya keluar rumah, sementara saya nggak lama kemudian saya dijemput gitu untuk hadir majelis. Saya ngajar kajian hadisnya Nabi Muhammad, ayyumam ra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anat hal malaikah hatta tusbih. Kalau ada seorang perempuan yang suaminya marah padanya, maka dia akan dilaknat oleh malaikat. Aduh. Repot nih kan. Jadi saya pikir-pikir nih, saya salah nih jalanin hidup. Ya udah dah, kalau dia marah saya akan diam. Gitu. Jadi satu waktu suami saya nggak yang marahan juga cepet gitu, enggak, tapi kan berkala gitu. Ada saatnya dia marah lagi gitu kan, kami bertengkar lagi, tepatnya begitu ya. Ada hal yang dia tidak setujui, dia marah, dia bilang kamu tuh mukanya diem, tapi kamu mulutnya diam, tapi muka kamu tuh penuh dengan dalil-dalil. Ya Allah. Saya kemudian mikir gitu, saya ingat-ingat hal-hal yang membuat dia marah, apa hal-hal juga yang membuat saya tersulut emosi. Kemudian ada satu ucapan dia gitu, dia bilang begini nih, kamu tuh kan Ustazah Halimah, kalau bukan saya suami kamu yang menasehati, siapa lagi? Kamu tuh kan dimana-mana nasehatin orang. Iya juga ya. Kalau bahkan suami kamu nggak bisa nasehatin kamu, kamu harap siapa lagi? Iya juga. Akhirnya saya pikir-pikir, mungkin suami saya adalah cara Allah menegur saya, cara Allah menasehati saya. Jadinya tiap kali dia marah, saya akan coba dengarkan, untuk kemudian saya menganggapnya sebagai pesan-pesan Allah untuk diri saya. Satu hari dia marah lagi, kamu tuh kenapa sih kurang perhatian? Saya bilang iya sih, memang saya sendiri juga susah, saya tuh orangnya. Dia bilang ya udah jangan ulangin lagi. Lah cuman segitu doang, gak jadi marah. Padahal saya memang tidak mempersiapkan dalil-dalil. Dan keadaan jadi jauh lebih baik, jadi jauh lebih mudah. Maka ibu-ibu sekalian, cobain deh, kalau suami kamu marah gitu kan, jangan jawabin. Terus gimana caranya Ustazah? Dengerin, anggaplah itu sebagai pesan-pesan. Ada banyak kebaikan dalam hal itu. Tahanlah emosimu, tahan emosi. Allah ngasih yang menahan emosi. Karenanya belajar buat bisa jadi orang yang mampu menahan emosi. Insya Allah. Gimana caranya Ustazah biar mampu menahan emosi? Ingat bahwasanya perlakuan orang, perbuatan orang pada kita tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Saya tidak emosi ketika mic-nya mengganggu saya, karena saya ingat tidak ada sesuatu bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Saya nggak marah ketika misalnya yang hadir di sini ada yang duduk di pojokan kemudian tidur.
Padahal kalau bicara ngantuk, saya keluar ke bandara dari rumah sebelum subuh. Akan tetapi saya nggak marah. Kenapa gitu? Sebab saya tahu tidak ada yang menghendaki apapun kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya nggak mudah marah ketika saya mengingat bahwasanya Allah lah penentu segala sesuatu. Kalau ada orang sedang marah kepadamu karena Allah menghendakinya, gak usah dibalas dengan kemarahan juga. Dengerin aja pesan-pesan Allah untukmu. Kamu dapat pahala sabar, kamu dapat pahala disakiti orang lain, dikasari orang, dikatain, itu ada pahalanya tersendiri, ibu-ibu sekalian. Enak tuh kan kalau kayak begitu. Jadi udah aja. Ada orang berkata buruk kepadamu, tahan emosimu. Jangan berkata yang sama buruknya kepada orang tersebut. Orang itu sedang mentransfer pahalanya kepada dirimu. Nah, kan jadinya enak. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mampu menahan emosi kita. Amin ya Rabbal. Diajarin juga sama Nabi Muhammad, kalau kamu marah dalam keadaan duduk, segeralah berbaring. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, segeralah duduk. Itu salah satu ilmu yang diajarkan baginda kita Nabi Muhammad. Dan juga kata Nabi Muhammad, kamu kalau lagi datang marah, segeralah berwudu. Nabi Muhammad mengatakan, innal ghadab minasyaiton wasyaitonu minan nar wa la yudfi'un nar illa al-ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi Muhammad, marah itu sumbernya dari setan. Setan terbuatnya dari api. Tidak ada yang dapat memadamkan api selain air. Maka apabila kalian sedang dalam keadaan marah, segeralah berwudu. Kalau berwudu nggak mempan juga, mandi, keramasan. Kalau keramasan mandi nggak mempan juga, berendam aja dulu. Ini saya nggak sedang bercanda, silahkan dipraktekkan. Jauh lebih adem. Jadi kalau lagi marah, cepetan wudhu. Jangan sampai merusak apa yang sudah kita punya hanya karena ketidakmampuan kita menahan kemarahan kita. Wal afina anin nas, calon-calon penghuni surga, kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ayat 134 ini ya, wal afina anin nas adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Yo, pengen masuk surga, maafin salah orang. Apapun aja jenis kesalahan orang padamu, maafkan, maafkan. Bukan berarti kamu harus bersama lagi dengan orang tersebut, enggak perlu. Tapi kamu harus memaafkan kesalahan orang. Kenapa? Bukan buat orang tersebut, bukan. Akan tetapi buat dirimu sendiri. Biar hatimu lebih damai, biar hidupmu lebih tenang, biar keadaanmu lebih menyenangkan, kamu lebih berbahagia. Kalau kamu ingin bahagia hidup di dunia, di akhirat masuk surga, jangan mau-maunya menyimpan dendam dan permusuhan terhadap siapapun. Maafkan siapapun orang yang berbuat salah padamu. Dengannya surga akan merindukanmu. Dengannya surga akan terbuka lebar-lebar untukmu. Begitu saudara sekalian yang saya muliakan. Wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau bicara memaafkan nih, ini adalah cerita favorit saya. Ini adalah cerita paling saya sukai dari memaafkan. Bu, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunda Nabi Muhammad SAW, meninggalnya diracun. Yang racun adalah gubernur Madinah pada masa tersebut, karena dia merasa Madinah ini sempit selagi Sayyidina Hasan masih ada di atas muka bumi.
kayaknya orang lebih dengerin Sayyidina Hasan daripada dengerin saya gitu. Jadi dia pun bayar orang, sampailah ada seseorang yang dia bayar untuk jadi orang yang membunuh Sayyidina Hasan dengan cara diracun. Laki-laki ini kerja berbulan-bulan di rumah Sayyidina Hasan untuk bisa narok racun sampai nggak dicurigai gitu. Teman-teman sekalian, dia pun sempat ngelihat akhlaknya Sayyidina Hasan, ngelihat ibadahnya Sayyidina Hasan. Dia pun sempat mau mundur dari pekerjaannya, dia nggak mau gitu ngeracun cucu Nabi Muhammad alaihissalam. Akan tetapi seperti yang kita suka lihat di film-film gitu ya, seperti yang suka kita dengar dari sejarah-sejarah gitu kan, kalau kamu nggak jadi nih ngeracun, kami akan habisi seluruh keluargamu, kami akan bunuh semua anak cucumu dan seterusnya. Mau nggak mau, dia pun melakukannya. Taruhnya racun di minuman pagi Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan nggak tahu ada racun di minumannya. Beliau pagi-pagi Bismillahirrahmanirrahim, sekalian, dari tadi saya haus. Habis minum, beliau pun segera kritis, koma. Bu, berkumpullah keluarganya termasuk adiknya Sayyidina Husain. Dia mau menyampaikan sesuatu tapi suaranya udah nggak nyampe, jadi dikasih isyarat Husain untuk mendekat. Didekatkanlah telinga Sayyidina Husain ke mulut Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bicara begini nih sebagai pesan terakhirnya. Wahai Husain, saya tahu siapa yang telah berbuat ini kepada saya. Saya tahu. Apabila satu hari nanti kamu mengetahuinya. Jadi Sayyidina Husain tahu, Sayyidina Hasan tahu, tapi nggak mau ngasih tahu adiknya gitu. Tapi kalau satu hari nanti kamu mengetahui siapa dia, sampaikan salamku padanya, katakan padanya saya sudah memaafkan dia. Dengar gak nih orang Dumai nih? Nah, orang Riau dengar gak nih? Saya tahu siapa yang meracuni saya. Yang sesudahnya Sayyidina Hasan pun meninggal dunia, Bu, karena racun tersebut. Saya tahu siapa yang telah berbuat ini kepada saya. Tapi saya tak akan memberitahukan itu kepadamu, wahai Husain. Tapi jika suatu hari nanti kamu mengetahuinya, sampaikan salamku padanya. Kamu sampai nggak mau memaafkan tuh kenapa? Kenapa? Bikin kamu mati? Bikin kamu sakit? Bikin kamu apa? Teman-teman sekalian, Sayyidina Hasan terhadap seseorang yang menjadi penyebab kematiannya, terhadap seseorang yang telah menjadi penyebab kematiannya, Sayyidina Hasan dengan mudahnya memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa begitu? Karena Sayyidina Hasan tahu tidak ada apapun dapat melakukan apapun kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Takdir Allah harus terjadi, pastilah terjadi. Maka terhadap siapapun yang berbuat apapun kepada dirimu, maafkanlah. Maafkanlah. Kalau kamu tidak memaafkan dia, artinya kamu juga tidak terima sama takdirnya Allah. Bukan begitu? Ustazah, saya tuh susah maafkan kesalahan perempuan tersebut, Ustazah. Kenapa? Dia merebut suami saya. Emang suami kamu barang apa bisa direbut? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, maafin. Bukan berarti kalau memaafkan itu kamu harus bersama lagi dengan orang tersebut, bukan. Akan tetapi hatimu lega dalam memaafkan kesalahan orang tersebut, sehingga kamu jadi lebih damai, kamu jadi lebih bahagia, tidak fokus kepada kesalahan orang tersebut. Kamu juga jangan begini nih, di dunia sih saya maafin ya, tapi ntar di akhirat
Ada nih yang suka begitu tuh. Tar di akhirat saya akan tuntut dia di hadapan Allah. Ini ya, buat yang suka ngomong kayak begitu, saya mau tanya nih, kamu itu untuk urusan akhirat diangkat jadi apa? Panitia? Kok bisa berani-beraninya menuntut orang di hadapan Allah? Memangnya kamu siapa? Kita sama dia tuh Bu, sama-sama mahkumin, sama-sama orang yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuntutnya hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah hakimnya, dialah penuntutnya. Dia akan mempertanyakan segala sesuatunya padamu. Wa man afa ufi, siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia pun akan dimaafkan kesalahannya oleh Allah. Maafin aja salahnya orang, maafin aja, maafin agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Kita juga punya banyak dosa, jadi mendingan maafin aja deh salahnya orang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ya, syaratnya orang calon penghuni surga adalah orang yang apabila mengerjakan kesalahan dan dosa-dosa, dia pun kembali kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahannya tersebut, dan tidak berketerusan untuk mengerjakan dosa-dosa tersebut. Ibu-ibu, teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, setiap kali kamu habis berbuat salah, minta ampun sama Allah. Mau itu salahnya kepada seseorang ataupun salahnya langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya habis mukul anak saya, ampuni saya ya Allah. Amanatmu ya Allah, bukannya saya jaga, saya sayangi, malah saya pukul, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Minta ampun sama Allah. Kamu habis marah-marah sama suami, bukan hanya dengan kamu minta maaf kepada suami, itu juga iya, kamu perlu untuk minta maaf kepada suamimu, tapi selain daripada itu kamu perlu untuk taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, maafkan diriku ini ya Allah. Ingat pesan Nabi, kata Nabi Muhammad, andai ada seseorang yang diperbolehkan untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Besar haknya suami terhadap kita, wahai istri. Belajar, mari kita belajar untuk tidak menyakiti hatinya. Mari kita belajar untuk meletakkan mereka sesuai dengan porsinya. Innama huwa jannatuki wa naruki, kata Nabi Muhammad. Suamimu adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu memuliakan dan menghormatinya, dia adalah jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dirinya. Maka yuk belajar. Tiap kali kita habis bikin salah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik salah antara kita sama Allah ataupun salah antara kita dengan sesama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salahnya sama Allah secara langsung, misalnya kayak melihat pemandangan yang semestinya tidak dilihat, nonton tayangan-tayangan yang tidak semestinya ditonton, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bilang, ya Allah, ampuni dosa mata saya ya Allah, ampuni dosa mata saya ya Allah. Saya takut jika Engkau tidak mengampuninya, Engkau halangkan mata saya untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad di akhirat nanti. Ampuni mata saya ya Allah, ampuni mata saya, dan tolong jaga saya ya Allah untuk tidak lagi melakukannya di masa-masa yang akan datang. Kalau kesalahannya antara kita dengan sesama manusia, seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu untuk minta ampun sama Allah, dan kita pun juga perlu untuk meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi tersebut. Dengan cara itu, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Bagi mereka Allah siapkan ampunan, dan bagi mereka Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah seindah-indah balasan bagi hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Saya ulangi lagi, kriteria calon penghuni surga versi Allah SWT dalam Al-Quran, dan tentu saja tidak ada versi yang lainnya, sebab Allah yang punya surga, Allah yang memperkenankan orang-orang untuk masuk di dalamnya. Siapa saja mereka ya Allah? Orang-orang yang selalu mau berbagi, tidak pelit terhadap apa yang dipunyai. Kemudian yang keduanya, orang-orang yang selalu mampu menahan emosi. Yang berikutnya lagi, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik pada siapapun saja, baik yang baik kepadanya maupun yang tidak baik pada dirinya. Dan juga orang yang apabila berbuat kesalahan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terus-menerus mengerjakan kesalahan-kesalahan tersebut. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang seperti itu. Selain daripada tentu saja kita laksanakan semua perintah Allah dan kita jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita tutup majelis kita dengan kita sama-sama berdoa. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Allah rahmati kita, Allah sayangi kita, Allah pandang kita dengan pandangannya kepada para kekasih-kekasihnya. Ada hamba-hambanya di atas muka bumi ini, yang kemana saja dia berada Allah selalu memandangnya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Dan ada juga orang-orang yang dimanapun dia berada Allah selalu memandangnya dengan murka. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta pada Allah pandangan kasih sayangmu untuk kami ya Allah, pandangan kasih sayangmu untuk dua orang tua kami ya Allah, pandangan kasih sayangmu untuk keluarga kami ya Allah, pandangan kasih sayangmu untuk suami kami ya Allah, pandangan kasih sayangmu untuk semua orang-orang yang kami cintai ya Allah. Sayangilah kami seperti mana Engkau telah menyayangi orang-orang tercinta di sisimu ya Allah. Karuniakanlah taubat pada kami ya Allah, mengampuni seluruh dosa-dosa kami. Karuniakanlah kami jadi orang-orang yang dapat mengamalkan ilmu yang telah kami dapat. Jadikanlah kami orang-orang yang mampu menahan emosi. Jadikanlah kami orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang selalu dapat berbuat kebaikan kepada siapapun saja. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.